Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini kita akan belajar prosedur tata cara perhitungan gaya gempa lateral ekuivalen atau yang mungkin yang sering kita sebut dengan gaya gempa statik ekuivalen atau gaya gempa yang dimodelkan secara beban statis. Jadi kalau di SNI gempa 1726 2000 tahun 2019 itu untuk prosedur gaya gempa statik ekuivalen itu ada di bab 7.8. Jadi di bab 7.8 silakan nanti kalau kalian cek itu ada di langkahnya ada di situ semua. Kemudian untuk mempercepat waktu saja kita akan langsung masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal, misal ada suatu proyek berada di kota Semarang dengan klasitus tanah adalah SC, kemudian bangunannya adalah rumah sakit dengan tinggi total 6 lantai, kemudian sistem strukturnya menggunakan struktur rangka beton bertulang, pemikul momen khusus atau special moment frame. Kemudian ditanyakan adalah rencanakan gaya gempa statik ekuivalen jika misal kita dapatkan eh, data proyek adalah sebagai berikut. Jadi ada 6 lantai, ketinggian lantai pertama adalah 4 meter, kemudian lantai ke atas di atasnya itu adalah 3,5 sama. Kemudian untuk berat seismik sudah misal kita sudah langsung diketahui saja. Jadi berat lantai di lantai 1 ada 4.200 kilonewton dan yang paling atas 3.500. Jadi ini yang akan kita gunakan sebagai contoh soal. Jadi ingat lokasinya ada di Kota Semarang. Kalau di video kemarin sudah kita hitung ada di Kota Semarang juga. Klasitusnya juga sama SC ya. Jadi kemudian akan kita coba hitung untuk gaya gempa statik ekuivalen. Jadi yang perlu kita tulis terlebih dahulu itu adalah untuk mengenai data-data yang diperlukan. Jadi yang pertama adalah nilai IE atau di sini kita bisa sebut dengan faktor keutamaan. Atau kalau misal kita cek di SNI, mungkin di sini akan saya tuliskan atau saya perlihatkan di sini ya, di tabel ketiga. Tadi di contoh soal disebutkan itu adalah untuk bangunan rumah sakit. Di mana bangunan rumah sakit itu ada di sini. Itu termasuk kategori resiko nomor 4. Kemudian faktor keutamaan gempanya untuk kategori keempat itu adalah IE-nya sama dengan 1,5. Jadi nilai di sini kita masukkan IE berdasarkan tabel 4 tadi nilainya adalah 1,5. Jadi berdasarkan dari tabel 4 SNI tahun 2019. Jadi dari tabel 4. Kemudian yang kedua, data yang kedua yang harus kita tinjau itu adalah nilai R. Jadi nilai R itu bisa kita lihat di tabel 12. Kalau di sini itu adalah, oke sebentar. Halaman 62. Oke, di sini adalah faktor R. Kita cek untuk sistem rangka pemikul momen. Jadi kita fokus ke poin C karena tadi soalnya adalah untuk beton bertulang, pemikul momen khusus. Jadi dia masuknya beton bertulang pemikul momen khusus di nomor C5 ini ya. Jadi C5 nilai R itu sama dengan 8. Jadi kita masukkan angka di sini berdasarkan tabel 12. SNI tahun 2019. Kemudian selanjutnya berdasarkan tabel 19 nantinya kita harus input nilai CT dan nilai X. Jadi kalau kita sampaikan di sini halamannya adalah 84 kalau kita lihat di PDF. Jadi tabel 18 di sini ada nilai koefisien CT dan X khusus untuk rangka beton pemikul momen. Jadi nilai CT-nya adalah 0,0466, nilai X-nya adalah 0,9. Jadi CT-nya kita tuliskan di sini 0,0466 dan di sini adalah 0,9. Ini berdasarkan tabel 18 SNI tahun 2019. Kemudian setelah ada 4 koefisien kita juga harus perlu data nilai SDS.
Jadi SDS ini adalah perhitungan pada saat perhitungan kurva respons spektrum. Jadi kita ambil dari contoh kemarin saja. Jadi nilai SDS-nya adalah kalau di sini nilainya Oke, di sini ya. Jadi ini juga sama, kelasnya situs SC, lokasinya ada di Semarang, nilai SS-nya 0,8, S1 0,3, kemudian didapatkan nilai SDS besarnya adalah 0, sini ya, 0,71. Jadi ini adalah nilai SDS sama dengan 2/3 SMS, eh, besarnya adalah 0,71. Kita tuliskan saja 0,71. Ini sama seperti contoh soal di video yang sebelumnya. Jadi hitungan dari hitungan gempa dinamis. Jadi ada IE, ada R, ada CT, X, dan nilai SDS. Kemudian langkah pertama yang harus kita hitung, jadi kita tuliskan saja di sini, adalah mencari berat seismik efektif total. Kita tuliskan saja dulu, mencari beban seismik efektif. Jadi kita hitung keseluruhan beban dari struktur atau proyek yang kita tinjau, jadi dari per lantainya dan juga kalau di sini adalah berat totalnya. Jadi di sini adalah W total. Karena tadi untuk beban per lantai sudah kita ketahui ada di sini. Jadi untuk W totalnya kita jumlahkan dari 3.500, 4.000, tambah 4.000, tambah 4.000 dan seterusnya sampai ke lantai 1. Jadi kalau di sini bisa kita tuliskan W total sama dengan 3.500 tambah 4.000 dikali 4, jadi ada 4 lantai. Ini untuk perhitungan penjumlahan biasa ditambah 4.200. Kalau kita total sama dengan 23.700. Tadi satuannya adalah kilo Newton. Itu langkah pertama. Jadi kita hitung total berat dari gedung yang akan kita tinjau. Kemudian langkah kedua adalah mencari nilai periode struktur. Mencari nilai periode struktur. Atau di sini adalah TA. Jadi TA kita hitung. Jadi kalau di SNI juga sama di poin sekitar 7.8 sama kalau kita lihat rumusnya akan ada di situ semuanya. Jadi nilai TA bisa kita hitung sama dengan CT dikali HN pangkat X. Jadi HN itu adalah ketinggian total dari struktur yang akan kita tinjau. Di nilai CT tadi nilainya adalah ini 0,046. Kemudian tinggi totalnya ini 0,0466 ya. Jadi tinggi totalnya kalau kita lihat di sini dari 4, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Kalau kita total jumlahnya adalah 21,5. X-nya kita sudah dapatkan nilai dari tabel 18 pangkat 0,9. Jadi kalau kita hitung akan ketemu nilai sebesar 0,74 karena ini adalah periode maka satuannya adalah detik. Itu adalah langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, kita mencari nilai K. Jadi kalau saya tunjukkan di SNI di sini, nilai K itu ada beberapa ini. Jadi dari keterangan di sini di tengah ini ya. Jadi K sama dengan eksponensial yang terkait dengan periode struktur. Jadi suatu koefisien tertentu lagi, jadi koefisien khusus. Dengan nilainya adalah sebagai berikut. Jika nilai T tadi, TA tadi, itu adalah kurang dari sama dengan 0,5, maka nilai K sama dengan 1. Jadi kalau misal kita dapatkan tadi nilai TA sama dengan 0,2 misal, artinya itu adalah kurang dari 0,5, maka langsung saja kita tembak nilai K sama dengan 1. Kemudian untuk struktur dengan periode lebih dari atau sama dengan 2,5 detik, maka nilai K langsung diambil 2. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya nilai T itu berada di antara 0,5 sampai 2,5, maka nilai K harus diinterpolasi linier. Jadi kalau di video kemarin sudah saya sampaikan ada persamaan untuk interpolasi linier, nilainya adalah Y2 sama dengan Y1
ditambah Y3 min Y1 dikali dengan X2 min X1 dibagi X3 min X1. Jadi ini adalah untuk persamaan interpolasi linier. Kemudian kalau kita breakdown Y1 itu apa, Y2, Y3 itu apa, bisa kita buat suatu tabel sederhana seperti ini. Ini adalah penomoran 1, 2, 3, ini adalah Y-nya, ini adalah untuk X. Jadi untuk baris pertama adalah Y1, Y2, Y3. Yang untuk kolom seterusnya adalah X1, X2, dan X3. Jadi Y2 itu adalah yang akan kita cari atau kita sebut sebagai K. Jadi K yang akan kita cari. Kemudian Y1 itu adalah batas K pada kondisi awal, itu adalah angka 1. Kemudian Y3-nya adalah 2. Kemudian X1 itu adalah periodenya ya. Jadi periode yang akan kita lihat. Jadi batasan periodenya itu adalah yang awalnya adalah 0,5, batasan ketiga adalah 2,5, X2-nya itu adalah nilai periode yang kita tinjau, jadi 0,74. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita masukkan rumus yang ada, rumus dasar interpolasi linear, kalau kita masukkan dengan tabel yang sudah kita buat di sini, nilainya adalah K sama dengan Y1 adalah 1, kemudian ditambah Y3-nya adalah 2, min 1, kan, dikali X2-nya adalah 0,74, min 0,5 dibagi 2,5, min 0,5. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan dapatkan nilai K sama dengan 1,12. Itu adalah nilai K atau langkah ketiga. Jadi langkah ketiga adalah mencari nilai K. Kemudian langkah keempat selanjutnya ini adalah untuk menghitung nilai koefisien respon seismik. Kita tuliskan. Jadi menghitung nilai koefisien respon seismik. Atau simbolnya adalah CS, masih di, kalau di SN ini masih di 7.8, tinggal nanti ada subbabnya sendiri. Jadi persamaannya nilainya adalah CS sama dengan SDS. Jadi SDS mulai muncul di sini untuk perhitungan koefisien respons seismik, kemudian dibagi dengan R per IE. Jadi seperti ini. Jadi SDS-nya tadi adalah 0,71, kemudian R-nya tadi adalah 8, IE-nya 1,5. Jadi kalau ini kita hitung, maka akan muncul nilai CS sama dengan 0,133. Kemudian nggak sampai di sini saja, tapi ada batasan nilai CS. Jadi batasan-batasan nilai CS yang akan kita gunakan. Jadi ada CS maksimal dan ada CS minimal. Jadi CS yang sudah kita hitung itu ada batasannya, ada maksimalnya berapa, ada minimalnya berapa, nanti yang akan kita hitung. Untuk CS max, batasan maksimalnya itu adalah rumusnya adalah SDS per T-nya adalah TA ya, jadi dikali dengan R per IE. Jadi ada batasannya yaitu menggunakan periode struktur. Jadi angkanya juga sama 0,71, periode strukturnya adalah ini 0,74. Jadi di sini ya 0,74 ya di langkah kedua. Kita masukkan. Kemudian R-nya masih sama per 1,5. Jadi kalau kita hitung batasan maksimalnya adalah 0,179. Kemudian batasan terkecil atau CS min itu sama dengan 0,044 dikali dengan SDS dikali dengan IE. Jadi ada di sini ada 0,044, SDS-nya adalah 0,71 dikali IE-nya adalah 1,5. Kalau kita hitung nilainya adalah 0,046. Kemudian di CS minimal, batasan CS min atau CS minimal ini ada juga dibatasi sendiri. Jadi batasannya juga dibatasi. Jadi nilai CS min itu tidak boleh kurang dari 0,01. Jadi kalau sudah kita dapatkan lebih dari 0,01, maka batasan yang kita pakai adalah yang sesuai. Jadi ini sudah oke. Kemudian ada batasan
maksimal, ada batasan minimal. Jadi kalau kita proyeksikan seperti ini ada CS min, ada CS max. CS minimalnya adalah 0,046, kemudian maksimalnya adalah 0,179. Kemudian kita dapatkan nilai CS itu adalah 0,133, itu artinya yang sudah kita hitung CS atau SDS dibagi R per IE itu berada di batasan sekitar di sini. Ini adalah 0,133. Jadi kita bisa pakai nilai CS yang berada di situ. Kemudian ada pertanyaan, misal nilai CS itu yang sudah, misal ya, ini permisalan saja, kita hitung ternyata misal ketemunya adalah 0,2, artinya dia sudah melebihi batasan CS maksimal, berarti dia akan ada di sini 0,2. Maka nanti nilai CS yang kita gunakan adalah dari batasan ini, yang diperbolehkan di SN ini adalah batasan yang ada di sini. Di luar batasan itu kita nggak akan pakai. Jadi apakah yang dipakai adalah CS maksimal atau CS minimal itu tergantung dari batasan. Jadi kalau udah keluar dari batasan maka yang dipakai adalah yang berada di batasan itu. Jadi apabila nilai CS adalah 0,2 lebih dari CS max, maka yang CS yang digunakan adalah yang CS maksimal. Atau kalau misalnya nilai CS-nya itu adalah kecil sekali, misalnya adalah 0,0 misal 0,02 begitu, artinya dia berada di kurang dari CS minimal, maka yang dipakai adalah CS yang minimal. Jadi ini hanya batasan saja. Kemudian kita langsung fokus di pembahasan soal saja. Tadi yang sudah kita hitung nilai CS-nya adalah 0,133, maka CS yang dipakai adalah 0,133. Jadi ini adalah dari yang sudah kita batasi maksimal dan minimalnya yang kita pakai. Itu adalah langkah keempat. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kelima, itu kita menghitung gaya geser dasar seismik yang sudah saya di awal tadi ya. Ada V sama dengan CS dikali W. Jadi di sini saya tuliskan dulu, menghitung di gaya geser dasar seismik. Nilainya sama dengan V sama dengan CS dikali dengan W total yang sudah kita hitung di langkah pertama tadi. CS-nya adalah di situ 0,133. Kemudian W-nya adalah 23.700 kN. Kalau kita hitung nilainya adalah 3.152. Kita bulatkan saja di kilonewton. 3.152 kilonewton. Kemudian langkah ke-6, kita hitung gaya gempa statik ekuivalen untuk setiap lantai. Untuk langkah ke-6 mungkin kita bisa pakai Excel saja biar lebih cepat. Jadi di sini sudah saya buatkan satu tabel begitu. Jadi ada lantai, jadi mulai dari lantai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian WX ini adalah untuk berat, HX itu adalah ketinggian tiap lantai. Kita inputkan dulu di sini WX-nya untuk lantai 6 atau lantai atap itu adalah 3.500. Kemudian lantai kelima adalah beratnya adalah 4.000. Ini contoh tadi ya. 4.000, 4.000, 4.000, dan yang paling bawah 4.200. Jadi nanti kalau kita jumlahkan sum harusnya sama. Jadi kita tarik ke atas, kita enter, ketemunya harusnya 23.700. Jadi sama. Kemudian untuk ketinggian lantai 1 tadi adalah 4 meter, kemudian lantai di atasnya adalah ditambah 3,5 ya. Jadi 4 tambah 3,5 sama dengan 7,5. Kemudian 7,5 ditambah 3,5 sama dengan 11, kemudian tambah 3,5 lagi 14,5. Kemudian 18,
dan yang paling atas itu 21,5. Jadi HX itu adalah ketinggian lantai X pada dasar tanah dasar. Kemudian kolom selanjutnya kita buat saja HX pangkat K. Jadi HX pangkat K tadi sudah kita hitung, nilainya adalah 1, berapa tadi? 1,12. Kita hitungkan sama dengan HX-nya adalah ini. Pangkat di sini pangkat 1,12. Jadi ketemunya 31 ini sudah saya bulatkan, jadi kita seperti ini aja. Sudah di copy ya. Kalau di sini saya belum bisa caranya mengcopy, jadi kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Dan terakhir Ctrl V, atau nanti kita coba per baris saja. Kemudian kolom selanjutnya adalah WX atau berat tiap lantai kita kali dengan HX pangkat K. Jadi atau 3.500 ini dikalikan dengan 31. Jadi yang sudah dibulatkan. Jadi ini dikali dengan 31. Kemudian nanti yang bawah kita copy saja biar cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai CVX. Oke, nilai CVX itu kita harus butuh dari sini. Ini harus kita tetap copy. Kemudian lanjut. Dan terakhir, jadi dari sini WX kali HX pangkat K gitu kita total jumlahnya. Sama dengan sum. Oke, kita dapatkan nilai jumlah total. Jadi berat dikalikan dengan ketinggian pangkat K. Nilai CVX itu kita bisa masukkan sama dengan ini WX kali HX pangkat K, jadi tiap lantai kita bagikan dengan jumlah totalnya. Jadi kita buat di sini bisa kita functionkan enggak ya? Oke, bisa kita functional seperti ini. Jadi rumusnya adalah G5 atau beratnya kita kalikan dengan jumlah total. Kemudian kita enter, hasilnya adalah 0,27. Ini juga akan kita copy. Perlu di copy enggak? Oke, nanti kita bisa copy setelah di kolom yang terakhir. Jadi kolom terakhir ini adalah untuk Fx atau gaya gempa yang statik ekivalennya. Jadi rumusnya adalah CVX dikali dengan V yang sudah kita hitung tadi. Jadi CVX-nya adalah ini, jadi per lantai nanti, kemudian dikali dengan V-nya adalah 3152. Jadi ketemunya adalah 842 dalam satuan kilonewton. Jadi di sini kita copy saja. Ini paste. Sini paste. Escape. Jadi kita udah dapat hasil akhirnya adalah Fx ini yang kita tinjau. Jadi lantai 6 ada beban statik ekivalen besarnya beban lateral ya. Jadi beban lateral besarnya 842 kN. Lantai 5 ada beban 788 kN dan seterusnya. Jadi kalau kita buat suatu gambar, misal di sini guidelines-nya saya hilangkan. Misal di pemodelan nantinya entah di program atau kita hitung manual. Misal tadi berbentuk seperti ini ya. Jadi ada 6 lantai, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Coba kita cek. Jadi misal kolomnya terserah ada berapapun, yang jelas lantainya ada 6. Seperti ini. Jadi ini lantai 1 2 3 4 5 6. Jadi lantai 1 misal kita buat
Di sini akan muncul beban-beban yang nantinya kita posisikan di pusat massa. Jadi pusat massa dari satu lantai. Jadi ini misal karena kita tampak samping ya, jadi hanya kelihatan sampingnya saja kita masukkan. Lantai 6 besarnya beban Fx atau beban gaya gempa lateral statik ekuivalen besarnya adalah 842 kN, kemudian lantai 5 788 kN, selanjutnya adalah 619 kN, kemudian 454 kN, 296, dan yang terakhir yang paling bawah lantai 1 adalah 154 kN. Jadi ini adalah untuk perhitungan gaya gempa statik ekuivalen. Jadi kita nggak main di kurva lagi, tapi langsung beban terpusat sebagai beban terpusat dan ditempatkan di kalau kita modelkan di denahnya ya di 3 dimensi, maka dia harus ditempatkan di pusat massa. Jadi itu untuk tata cara perhitungan gaya gempa statik ekuivalen. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa kita sambung di grup WhatsApp. Seperti itu, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.